Diem Tunggu, ya, tunggu. semua diem ya. Mika diem, Lila diem ya. Oke, semuanya halo, selamat malam. Hai. Oke, jadi kali ini kita mau diskusi tentang mall yang udah terbengkalai lama, ya guys ya. Nah, aku mau tahu nih dari kalian semua nih, kita kan tinggal di kota yang beda nih. Di kota-kota kalian semua, banyak nggak sih mall terbengkalai? Coba dari Nizar gimana? Kalau kebetulan kan aku tinggalnya di Bandung kan. Kalau di Bandung Mm-mm. sendiri lumayan banyak gitu mall-mall terbengkalai. Tapi lebih ke mall kayak mall elektronik yang gitu-gitu tuh. Tapi buat mall yang buat mall shopping mah kayaknya enggak deh. Oke, oke. Kalau di Maura banyak nggak mau? Nah, kalau di kotaku sendiri sih lumayan banyak ya. Mungkin ada sekitaran 3 atau 4 mall yang terbengkalai gitu. Oke. Kalau kamu tinggal di mana sih, Mal? Aku tinggalnya di Pekanbaru, Riau. Oh, berarti di Riau banyak mall terbengkalai ya. Ya, lumayan. Hmm. Kalau Naila gimana, Nay? Di kota kamu? Karena aku tinggalnya di kabupaten ya. Nah, di situ cuman ada Ramayana gitu. Nah, itu udah terbengkalai karena apa sih kayak penduduk-penduduk sini tuh kayak lebih belinya tuh kayak ke pasar-pasar gitu daripada ke situ. Oh, kamu tinggal di mana, Nay? Di Lampung. Oke, berarti di Lampung orang-orang tuh lebih milih nggak ke mall justru ya. Iya, di Jadi tempatku makanya mallnya sedangkan kalau terbengkalai. aku di kabupaten. Oke, oke. Kalau kamu gimana, Cik, di kota kamu? Oke, kayaknya Cika lagi ada gangguan, jadi mulai dari aku ya. Kalau di Depok sendiri, guys, itu tuh sebenarnya mall terbengkalai itu ada sih. Aku gak tahu namanya apa, karena dari aku kecil pun itu udah terbengkalai. Dan juga adanya tuh mall yang mulai mau bangkrut gitu loh, guys. Padahal mallnya besar dan bagus gitu. Karena kalah saing, teman-teman. Gitu. Oke, karena Cika lagi gangguan, kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua nih. Cika, Cika. Oke, karena kayak Cika lagi gangguan, jadi kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua nih. Di sini nih kita mau diskusi nih dari hasil tadi nih banyak kan mall yang udah terbangkalai. Menurut kalian emang ada ya sisi positifnya dari mall terbangkalai itu? Kalau menurut aku sih sisi positif positif sih kayaknya nggak ada deh. Soalnya kayak Ya. yang pertama merusak estetika kota juga kan ya. Terus kayak Hmm. mubazir nggak sih kayak bangunan gede, lahan gede, maksudnya bisa dimanfaatin ke tempat yang lebih baik gitu, bisa dibangun ke hal yang lain gitu sih. Iya, benar sih benar. Menurut kalian gimana guys, Maura, Naila dan Cika? Menurut kalian Kalau ada kalau nggak sih menurut, sisi positifnya? kalau menurut aku sendiri sebenarnya nggak ada. Mungkin sama kayak Nizar kayak eh, apa ya jadinya dari sisi estetikanya jadi kurang juga ya di kota karena banyak mall yang terbengkalai. Cuman mungkin menurut aku ada satu sisi positifnya. Mungkin jadi kayak kalau misalnya kita nonton bioskop tuh biasanya di mall-mall yang terbengkalai itu kayak lebih murah aja gitu nonton tiket Hmm. bioskop. Gitu Iya, iya, sih. iya, benar. Kalau Naila gimana, Nay? Sisi positifnya juga kurang ada sih. Karena kan kayak kelihatan jadi kumuh gitu. Jadi kayak kelihatan lebih angker kan menyerangnya. Iya sih, aku setuju. Kalau menurut kamu gimana, Cik? Ada nggak sih sisi positif dari mall yang terbengkalai? Kalau aku ada sih, contohnya kayak kemarin aja waktu lagi Lebaran Idul Fitri, Mm-mm. parkiran mallnya itu dibikin buat sholat id bareng-bareng gitu. Jadi ada sisi positifnya juga gitu. Oh, alah, jadi dia di ini ya, dialihkan fungsi gitu ya, karena udah nggak Iya, kepake juga. iya betul banget. Oke. Kalau menurut kalian nih, sisi negatif dari mall yang udah terbengkalai itu apa sih? Kalau menurut aku ya teman-teman,
yang tadi nih sama sih kayak kalian. Pertama jadi kumuh, terus juga kurang estetik gitu kan. Jadi kotanya. Terus juga kayak ya sama sih ya kayak yang tadi kita udah omongin kayak jadi kurang mubazir aja kayak itu bisa di ini jadi yang lain gitu. Kalian setuju nggak sama aku teman-teman? Setuju, Dengan setuju, pendapat tadi sebelumnya. Setuju Setuju. ya? setuju. Nah, dari sini apa sih perasaan yang kalian kayak dapet nih kalau misalkan kalian nih ngelihat mall-mall kayak gitu kayak ih mending dialih fungsiin gak sih ke yang lain? Mm-mm. Sama kayak Iya. ya serem juga sih melihatnya juga. Iya, setuju sih ya kan kayak eh, kadang juga jadi tempat-tempat ini loh guys katanya aku baca-baca ya katanya bisa jadi tempat-tempat kriminal gitu guys tempat-tempat kayak buat judi nyabu gitu guys ternyata. Serem. Iya juga kayak makan lahan kota juga nggak sih, menu-menuhin gitu bangunan kosong. Iya bener-bener kayak bisa jadiin yang lain ya Cik ya. Tapi itu bisa kita renov Nah, nggak sih? kenapa kenapa? Bisa kayak direnov gitu. Nah, bisa bisa banget direnov. Nah, menurut kamu nih Nay, kalau misalkan mau terbangkalai itu mending diapain sih? Kalau menurut aku sendiri kayak misalkan direnov, terus itu kan kayak nurunin harga lah buat kayak pedagang-pedagang itu-itunya, bazar-bazarnya gitu. Terus dari pihak mallnya itu kayak ngadain apa ya, event-event gitu loh, supaya orang-orang tuh kayak juga lebih tertarik ke situ. Itu aja Oke, sih. jadi kalau oke, kalau berarti kalau menurut kamu Mall Terbangkalai itu bisa dibuat lagi, dihidupin lagi, direnovasi lagi, terus ada event-event menarik gitu ya, biar hidup lagi gitu ya. Contohnya kayak rumah hantu nggak sih? Rumah hantu ya kan biasanya ada ya kan rumah hantu. Kalau Iya, menurut ya ada. Nizar gimana Nizar? Kalau menurut aku sih ya nggak jauh beda sama Naila juga kan. Emang mall terbengkalai itu emang Hmm? kayaknya emang harus dialokasiin atau enggak ya direnovasi, dibagusin sama sih pendapatnya. Ya. Kalau menurut Maura, Maura gimana mau? Kalau menurut aku sih mungkin ya yang sama kayak yang lainnya juga sih kayak direnovasi jadi lebih bagus, fasilitasnya lebih bagus gitu-gitu. Terus mungkin juga bisa masukin kayak brand atau restoran yang emang lagi hype atau lagi tren lah untuk generasi sekarang. Terus mungkin juga bisa dialokasikan yang aku baca sih kayak Blok M Plaza itu sepi, tapi sekarang mulai naik lagi karena ada terkoneksi dengan MRT gitu. Jadinya kayak lebih ramai aja daripada yang dulunya. Mungkin bisa itu salah satunya. Ya, kalau menurut Cika gimana Cik? Kalau menurut aku bangunan mall yang terbengkalai di kota aku nih belum terlalu rusak banget ya. Jadi lebih sering dibikin kayak tempat bazar gitu. Contohnya kayak kemarin waktu lagi puasa, terus lebih sering juga tempat thrift gitu loh. Jadi kan anak-anak muda juga suka buat cari thrift-thriftan gitu. Itu juga lumayan bikin rame sih. Itu sih. Oh, oke oke. Jadi kalau menurut kalian semua nih, mall itu bisa direnovasi lagi karena pasti kondisinya udah karena udah lama ditinggalin pasti udah nggak baik-baik aja. Habis itu dikasih event-event menarik biar eh mallnya itu bisa hidup lagi dan juga jadi bermanfaat tanahnya gitu kan maksud kalian. Nah, teman-teman, aku tuh tadi udah baca-baca nih ya. Ternyata kalau misalkan bangunan terbengkalai itu di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 itu bisa diakuisisi teman-teman sama pemerintah. Jadi itu tuh kayak hak pemerintah untuk mengakuisisi tempat yang terbengkalai gitu aja. Nah, kalau menurut aku setuju banget sama pendapat kalian semua. Tapi mungkin aku nambahin bisa diubah jadi tempat-tempat gak cuman event. Misalkan mungkin mall ini jadiin event apa, atau mall yang lain diubah jadi kampus. Karena ada beberapa kampus ternyata guys yang diubah, yang tadinya mall terbengkalai, jadi jadi kampus. Salah satunya ada kampus Gunadarma di Bekasi. Jadi ternyata itu tuh hasil dari eh, apa perubahan mall yang terbengkalai jadi
kampus gitu guys. Terus kalau menurut aku ya guys, eh karena tadi pemerintah bisa akuisisi si mall tadi, kita bisa nih apa namanya ngebuat kayak UMKM UMKM yang kayak tadi kalian bilang. Jadinya kayak gak cuman dibanding kayak apa namanya kita nih kayak misalkan pemerintah ngadain sembako gitu-gitu. Menurut aku mending dialokasiin dananya jadi di kayak dikasih disubsidi gitu loh teman-teman ke mall itu. Jadi kayak kita nyubsidi orang-orang yang mau buat eh, toko. Jadinya tuh apa namanya ekonomi Indonesia juga naik. Jadi kalau aku setuju sih kayak kata-kata kalian tadi. Jadi kayak direnovasi jadi lebih bagus dan juga diubah jadi tempat yang lebih bermanfaat buat kita semua. Oke, menurut kalian nih teman-teman, kesimpulan dari diskusi kita berarti apa? Ada yang bisa nyimpulin gak nih teman-teman? Kayaknya Nizar mau deh Nizar. Coba Nizar. Menurut kamu gimana Nizar? Kalau menurut aku sih kan kita lihat dari awal kan dengan banyaknya mall yang terbengkalai itu paling kayak kesimpulannya ya dibagusin lagi, direnovasi lagi, dibikin event-event lagi, dibikin event-event lagi kan. Terus kayak kalau bisa bangunan, maksudnya kalau misalkan event nggak bisa membantu bangunannya dialokasiin bisa jadi kampus, bisa jadi apartemen juga bisa kan dari mall atau enggak ya itu sih kayaknya. Oke, aku sedikit lengkapin ya. Ya, menurut aku juga aku setuju banget sama kesimpulan dari Nizar tadi. Dan juga mungkin dengan adanya apa namanya perubahan mall yang tadinya terbengkalai jadi eh, berguna dan berfungsi yang dengan fungsi yang lebih bermanfaat lagi, kita bisa nih naikin ekonomi Indonesia kayak gitu. Jadi kita menggerakkan UMKM biar ekonomi Indonesia maju. Setuju gak teman-teman? Yuk, Oke, itu sih diskusi hari ini teman-teman. Jadi kita udah bahas nih ya tentang tadi mau yang terbangkalai itu menurut kalian harus diapain. Oke, segitu aja diskusi hari ini teman-teman. Terima kasih. Kasih. makasih. Dadah, selamat malam. Maaf.